Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kelas 2 kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam belajar, dan rezeki yang barokah. Sebelum kita menuju ke materi pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabiyil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Di materi tema 2.3 kita belajar mengenai gerak dasar non-lokomotor. Yang pertama untuk memahami dan yang kedua untuk mempraktekkan variasi gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam bentuk berbagai permainan sederhana dan tradisional. Nah, ini ada 5 macam permainan tradisional di tema 2.3. Yang pertama ada permainan tradisional tarik tambang, pecah piring, kayu malele, estafet ember berisi air, dan permainan bola kasti. Ada yang sudah tahu dari 5 macam permainan ini? Oke, yang selanjutnya, yang pertama yaitu permainan tarik tambang. Nah, kalian kan sudah tidak asing dengan permainan tarik tambang. Sering kan kalian lakukan di rumah atau di lingkungan sekolah. Ya, tarik tambang ini merupakan permainan tradisional dari negara kita yaitu Indonesia. Alat yang dibutuhkan dalam permainan ini yang pertama ada kapur untuk membentuk garis yang di tengah ini. Bisa kapur, bisa solasi ataupun yang lain, dan tali tambang atau tali. Selanjutnya jumlah pemain setiap regu harus sama. Dalam bermain tarik tambang jumlahnya harus sama, yang sana jumlahnya 5, yang sebelah sini harus 5, nggak boleh jomplang jumlahnya, yang sana 10, yang sini 5. Ya, yang 5 kan akan kalah nantinya. Terus permainan tarik tambang peraturannya selanjutnya yaitu ketika salah satu regu berhasil menarik tambang sampai melewati garis tengah, dan melewati ini berhasil tarik, dan pemain ini melewati garis tengah, maka regu tersebut dinyatakan menang. Jadi salah satu timnya lawan tertarik sampai melewati garis tengah, maka regu yang menarik dinyatakan menang. Pertandingannya dilakukan sebanyak 3 kali biasanya, dengan 2 kali kemenangan setiap regu. Jadi 3 kali main. Kalau misal regu A lawan regu B, regu A yang pertama menang, regu B yang selanjutnya menang. Jadi harus dipertandingkan 1 kali lagi untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Kalau misal dipertandingkan yang pertama regu A lawan regu B, regu A menang pertandingan pertama, dan regu B pada pertandingan kedua regu A menang lagi, maka pertandingan ketiga tidak usah dilaksanakan karena regu A sudah menang 2 kali. Dalam bermain tarik tambang kita harus selalu tertib dan menjaga sportivitas, yaitu tidak boleh curang, saling menghargai lawan. Kalau menang tidak boleh mengolok-olok temannya yang kalah,
Dan kalau kalah tidak boleh saling menyalahkan temannya dan nggak boleh marah-marah. Selanjutnya adalah permainan pecah piring. Nah, permainan ini merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Ini di buku Platinum kalian ada materinya. Alat yang dibutuhkan yaitu setumpuk batu atau pecahan genteng dan bola. Jadi yang ditumpuk di sini bukan piring, tapi setumpuk batu yang gepeng atau pipi dan pecahan genteng ditumpuk. Di sini terdapat dua regu, yaitu regu pemain dan regu penjaga. Jadi kalian nanti regu pemainnya bertujuan untuk melempar bola ke arah tumpukan batu ini harus terkena. Nah, regu penjaganya bertugas untuk melempar bola ke arah regu kelompok bermain yang menyusun batu. Setelah terlempar tadi kan batunya istilahnya roboh, jadi harus disusun. Nah, regu penjaga ini melempar bola ke arah pemain yang menyusun batu. Nah, yang bermain tadi harus menghindari lemparan bola tersebut. Nah, peraturannya bisa dibaca di bawah ini. Selanjutnya adalah permainan kayu meleleh. Nah, ini merupakan permainan tradisional yang berasal dari Papua. Di sini terdapat dua regu, yaitu regu pemain dan penjaga. Alat yang digunakan batang kayu kira-kira yang panjangnya 50 cm dan batang kayu pendek yang panjangnya kira-kira 20 cm. Selanjutnya kalian membuat lubang dengan cetok, jadi dibuatkan lubang. Cara bermainnya, letakkan kayu yang pendek tadi melintang di atas lubang. Jadi yang kayu pendek tadi diletakkan di atas lubang. Selanjutnya, peganglah salah satu ujung batang panjang dengan kedua tangan. Letakkan ujung satunya di belakang kayu berukuran kecil. Nah, jadi ujung yang panjang, kayu yang panjang tadi dipegang terus diletakkan di bawahnya. Ayunkan tangan sekuat tenaga agar kayu pendek melayang di udara. Jadi kayu yang panjang tadi bertugas untuk mengungkit kayu yang pendek, jadi diayunkan ke atas biar kayu yang pendek tadi melayang di udara. Kelompok penjaga berusaha untuk menangkap kayu pendek tadi. Jadi kelompok penjaga tadi tugasnya untuk menangkap kayu pendek tadi. Jika berhasil, kelompok berjaga menjadi kelompok bermain. Jadi jika kelompok penjaga tadi berhasil menangkap kayu, maka kelompok penjaga tadi bertugas menjadi atau berpindah menjadi kelompok bermain. Jika gagal, kelompok bermain menghitung jarak dari lubang hingga tempat jatuhnya kayu. Oke. Istilahnya ini belajar memukul, tapi yang dipukul yaitu kayu dengan kayu panjang dan kayu pendek, dan juga belajar menangkap kayu. Selanjutnya ada gerak permainan estafet ember. Nah, di dalam permainan estafet ember ini terdapat gerak non-lokomotor, yaitu gerak membungkukkan badan dan mengayunkan lengan seperti gambar di bawah ini, yaitu membungkukkan badan ke depan dengan ujung tangan berada di ujung kaki. Badannya ditekuk ke bawah, lututnya nggak boleh ditekuk, lututnya harus lurus. Selanjutnya yang kedua yaitu tangannya coba ditaruh di belakang lutut dan punggungnya ditekuk ke bawah. Selanjutnya yaitu gerak dasar mengayun lengan, yaitu mengayun lengan ke samping kanan, ke samping kiri, ke depan, dan ke belakang. Nah, di dalam permainan estafet ini terdapat dua gerakan ini. Nah, permainannya yaitu terdapat 5 anak berjajar, setiap anak jaraknya 1 meter.
Di antara dua anak terdapat sebuah lingkaran untuk meletakkan ember. Jadi anak yang pertama mengangkat ember, ditaruh di lingkaran di anak yang kedua. Anak kedua selanjutnya mengangkat ember, ditaruh di lingkaran ke anak yang ketiga, dan selanjutnya sampai finish lingkaran yang terakhir. Dalam permainan ini dibutuhkan kerjasama antar kelompok. Jadi nggak boleh egois dan bermain sendiri, harus kerjasama agar kalian dapat memenangkan permainan estafet ember ini. Oke, selanjutnya ada permainan bola kasti. Nah, permainan bola kasti ini merupakan permainan bola kecil yang berasal dari negara kita yaitu Indonesia, atau termasuk dengan permainan tradisional. Alat yang dibutuhkan yaitu bola karet atau bola tenis, bisa bola plastik yang kecil, terus kita lapisi dengan lakban agar lebih aman dan tidak sakit ketika mengenai teman kalian. Terus ada pemukul dari kayu atau tongkat kasti, nomor dada, dan tiang hinggap atau base tadi, kalau di kelas 5 namanya basement, itu tiang hinggap. Di dalam permainan kasti terdiri atas regu pemukul dan regu penjaga, yaitu ada 2 regu. Setiap regu terdiri atas 12 orang. Biasanya kalau di sekolah sudah masuk, anak-anak juga saya ajari di halaman sekolah itu untuk bermain kasti. Oke, selanjutnya ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai dalam permainan bola kasti, yaitu ada melempar, menangkap bola, memukul, dan berlari juga. Jadi di dalam permainan kasti ini kalian harus bisa melempar bola, harus bisa menangkap bola dengan satu tangan atau dua tangan, dan belajar memukul bola. Tongkat kasti ini hanya digunakan untuk memukul bola kasti, tidak boleh digunakan untuk memukul temannya. Tidak boleh, nanti temannya bisa cedera, dan yang ketahuan memukul nanti bisa saya hukum. Nah, bolanya ini bisa dimodifikasi dengan bola plastik yang kecil, terus dibungkus dengan lakban agar tidak sakit kalau terkena teman dan tidak pecah jika terkena kaca di sekolah, agar lebih aman. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nah, saya rasa materi yang saya sampaikan cukup. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa di rumah selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa menjaga ibadahnya, patuh kepada orang tua, dan selalu menjaga kesehatan. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.